Oke, selamat siang teman-teman semua. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Mary, saya dari Balikpapan. Di sini saya yang memandu nanti ya untuk hari ini. Oke, webinar kami penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus ya. Oke, jadi saya bukan dokter ya teman-teman, tapi saya lebih ke praktisi kesehatan dan kami sudah membantu banyak teman-teman yang mempunyai anak kebutuhan khusus, itu banyak sekali yang terbantu, termasuk yang hari ini kita ada tamu spesialnya. Nah, jadi apa aja yang anak berkebutuhan khusus itu adalah ADHD, contohnya ya hiperaktif, Down syndrome, speech delay, cerebral palsy. Jadi yang berkebutuhan khusus itu banyak banget, ya kan? Dan ini yang banyak sekali yang terjadi di dunia sekarang ini. Nah, ini jadi salah satu survei, itu tahun 1980, itu 1 dari 10.000 anak kena autis. Jadi kalau zaman dulu tuh kan orang lihat anak autis tuh rasanya aneh banget, ya kan gitu loh. Tapi di tahun 2013, surveinya 1 dari 50 anak kena autis. Bahkan 10 tahun terakhir ini ya, contoh kemarin saya sempat ketemu sama salah satu psikolog anak, beliau sharingkan artinya zaman sekarang ini tambah parah, istilahnya meningkat drastis sekali untuk anak yang berkebutuhan khusus. Saya cerita dikit ya, yang membuat anak berkebutuhan khusus itu adalah dari pola makan, kemudian juga dari pola lingkungan zaman sekarang karena peningkatan teknologi ya, dari pola hidup. Jadi macam-macam yang membuat anak sekarang banyak yang kelahiran ibaratnya jadinya anak autis. Terapi kami menggunakan apa aja? Nah, salah satunya adalah namanya Alpha Meta ini. Nah, Alpha Meta ini adalah kulit ari beras merah terbaik di dunia. Jadi makanan untuk nutrisi sel. Nah, jadi apakah ini seperti apa? Fungsinya ada lihat di screen ya. Nah, nanti bisa tanya lebih lanjut sama pengundang teman-teman semua. Kemudian produk berikutnya yang sangat membantu untuk anak berkebutuhan khusus adalah namanya adalah Alpha Spin. Oke. Alpha Spin ini adalah buatan Jerman, jadi dari mineral bumi, membantu untuk dari yang contohnya gelombang radiasi, gelombang-gelombang yang nggak bagus dalam tubuh kita. Nah, ini membantu untuk mengharmoniskan gelombang yang nyampe ke dalam tubuh kita. Oke, kita bisa taruh di 4 sudut ruangan, jadi membentuk medan kuantum namanya. Nah, itu membantu untuk self healing atau penyembuhan alami itu semakin meningkat sangat drastis, seperti itu. Nah, juga sangat bagus sekali untuk penerapan di air. Jadi membuat airnya menjadi heksagonal atau air living water. Ini, jadi nah ini contohnya penerapannya adalah Alpha Meta. Itu udah ditaruh di air, ditaruh di atasnya Alpha Spin seperti ini. Jadi super Alpha Meta. Nah, terapinya Alpha Spin jadi bisa dipakai macam-macam ya untuk Alpha Spin ini. Kita bisa taruh di dalam center, bisa disenterin di ini senternya, sisa disenterin di kepala. Jadi Alpha Spin ini ditaruh dalam center, jadi bisa dipakai untuk disenterin di kepala, di tubuh kita ya yang memerlukan dari segi kesehatan. Bisa juga disenterin di Alpha Spin-nya. Ditaruh di sini baru dinyalain. Oke. Nah, saya yakin semua pasti juga lagi nunggu ini ya. Jadi kita karena banyak sekali permintaan yang kepengen untuk dengar langsung ceritanya dari Bu Marlia. Saya setiap dengar ceritanya beliau sangat antusias banget ya, karena juga kebetulan juga udah pernah bertemu dengan anaknya yang ABK ya, yang Hasan dan Jaki, dan mengalami perubahan yang sangat signifikan, sangat luar biasa sekali perubahannya. Halo Bu Marlia. Halo. Halo, Dengar bisa suara? ya? Dengar jelas banget suaranya. Lagi di rumah ya Bu Marlia ya? Lagi. Kita ya. lagi stay di rumah. Ya, gimana kabar semuanya? Salam ya dari Sangatta. Ya. Dan Bu Marlia, ini kalau nggak salah juga ada Hasan sama Jaki juga ya di rumah ya? Ada di rumah sini. Oh. Muncul dek sini, nih si ya. Jaki. Ya, halo Jaki. Halo Tante. Halo Tante. Jaki puasa, Jaki? Puasa. Luar biasa ya. Untuk awal nggak apa-apa nanti. Ya, nanti ditanya Tante lagi nak ya. Iya. Ya. Oke. Untuk Bu Marlia boleh nggak sharing dulu kondisi awal seperti apa? Bagaimana mendiagnosa anak berkebutuhan khusus awalnya, boleh nggak cerita? Jadi juga teman-teman bisa belajar dari ceritanya Bu Marlia seperti apa. Mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Marlia, seorang ibu rumah tangga ya di
dengan 4 orang anak. Kebetulan putra kami yang ketiga dan keempat ini yang ada tantangan sebelumnya ya, yaitu berkebutuhan khusus. Awalnya itu seperti biasa ya pada umumnya anak-anak ya, dari kecil setahun mau 2 tahun tuh belum ada komunikasi, belum bisa bicara. Jadi kita sudah mulai ada apa ya dengan anak saya itu. Tapi ya orang di sekeliling kita mungkin ya teman, tetangga, termasuk orang tua saya juga sudah mengatakan ya biasalah terlambat bicara lah anak-anak. Oh iya. Tapi berjalan waktu kok gak ada suara gitu, tapi dia kesana kesini biasalah anak berkebutuhan ya, hanya kerjanya bergerak aja, tapi nggak ada komunikasi. Putra saya yang ketiga ini Hasan ya, Hasan masih kecil, saya hamil lagi, jadi dia jaraknya dekat sekali. Berjalan waktu ya 2 tahun, mau 3 tahun, harusnya sudah mau sekolah ya, biasanya playgroup lah biasanya umum ya. Tapi kok belum bisa ini ya, jadi tetangga saya bilang coba kamu bawa ke sekolah khusus lah. Akhirnya ya saya juga buka hati ya, sudah sedikit khawatir lah kita ada apa kok anak saya kok nggak ada komunikasi. Dan kita bisa juga lihat biasanya kalau ada temennya datang yang seusia itu dia nggak bisa ini ya, nggak bisa berinteraksi, dia ya sendiri, temennya sendiri, dan tidak bisa komunikasi. Ya, saya bawalah ke sana. Akhirnya ya mereka bisa diagnosa walaupun dengan mata ya, itu bisa tahu, oh ya anaknya ibunya ada ya mengarah ke sana lah, seperti itu. Kondisi dulu itu berarti cukup parah ya, Bu Marlia? Iya, dia kalau Hasan ini kan ada tantrum, tapi dia nggak terlalu ini ya, dia kan mojok, nangis, dia nggak ada suara gitu. Dia tidak bersuara ya, tapi dia ya geraknya banyak. Maksudnya dia bergerak terus gitu loh, ke sana ke sini. Malam pun kalau tidur itu kita tidak bisa diamkan seperti biasa anak biasa ya, harus ditemenin bobo. Oh nggak bisa, dia harus saya hanya pantau aja, dia ke sana ke sini. Ya nanti oh sudah nggak ada gerak, berarti sudah tidur. Mungkin di pojok mana, baru saya angkat ke tempat tidur seperti itu. Berjalan waktu, juga adiknya sudah mulai besar ya, sudah mulai ini. Hasan sudah juga, karena sudah waktu mau sekolah, akhirnya saya masukin ke sekolah TK. Adik juga sudah, kok rasanya juga seperti ini adiknya gitu loh. Malah lebih parah, kalau si adik itu lebih parah. Itu yang lebih ini ya, suara. Maksudnya dia walaupun tidak terlalu banyak gerak, tapi dia emosinya itu meledak-ledak gitu. Misalnya berteriak. Mungkin dari gang sini sampai gang ke atas terus nyari. Terus suka banting terus ya. Semua pintu itu apa-apa ya. Pokoknya yang berdaun di rumah itu habis loh dibanting-banting. Pintu rumah, pintu lemari itu nggak ada yang utuh lah, kalau terbuka ya plak-plak lah gitu. Nah, ya biasa seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu namanya anak ABK itu sebelum, kalau belum pulih ya, ada namanya emosi berlebihan. Itu namanya tantrum. Anak saya kan 2, jadi yang satunya itu suka mojok dan nangis, satunya suka teriak, histeris, ya kalau dia marah histeris, atau dia ketemu air, siram semuanya badannya, dan banting-banting kepala. Ngeri, maksudnya apapun yang dipegang si Hasan itu pasti rusak. Jadi di rumah itu kita, kan rumah panggung ya, jadi kamar itu 2 pintu sih, 2 pintunya, satu kamar 2 pintu. Karena dia anak-anak itu 2 naik sepeda di atas rumah, kan kita nggak kasih turun bawah ya, naik sepeda di atas rumah. Mungkin ada kisahnya, mungkin anak saya ya Bapak Ibu ya, istilahnya kan anak ini sering bergerak ya, untuk Hasan sama Caki itu kan suka lompat-lompat ya, jadi di rumah pun korban itu tempat tidur Bapak Ibu, dipan ya, kalau misalnya dibilang robek itu kertas ya, kalau ini tempat tidur tuh bisa lepas dari bautnya, karena setiap hari dia lompat, jadi springnya itu juga lepas, akhirnya kita tempat tidur itu dikeluarin. Dan termasuk juga TV ya, beberapa yang 2 yang pecah itu pecah tabung ya, jatuh, yang lainnya tuh rusak gitu. Ada beberapa, dan bahkan pernah cermin itu si Hasan tuh pegang, karena anak ini dia nanti kalau yang dipegang itu nanti dia rusak baru berhenti lah istilahnya. Sobek tangannya Bapak Ibu karena cermin itu dia pegang terus tergores.
Jadi dibawa ke rumah sakit itu dijahit itu dia enggak sampai nangis, dia enggak terasa sakit. Saya bilang, "Oh, gini ya anak autis ya, sakit pun enggak terasa." Masih ada bekasnya lebih panjang telapak tangannya tuh yang luka gitu. Jadi Hasan juga sudah mulai kita terapi, berjalan waktu juga akhirnya Caki juga kita mulai masukkan, termasuk juga sudah bawa ke sekolah umum. Kalau sekolah umum mesti ada yang dampingi ya, itu pakai sedo. Oh, itu istilahnya guru bayangan ya. Oh iya. Terus saya hanya ibu rumah tangga biasa lah, suami karyawan biasa ya. Apa misalnya biaya itu wah cukup lumayan ya. Lain bayar sekolahnya, lain bayar sedonya, lain ya macam-macam lah gitu. Saya dengar juga kayak Bu Marlia merawat sendiri ya. Hebat juga ya sampai bisa 2 anak dan bisa merawat. Kalau untuk ngerawat tuh yang pernah juga ada yang temanin saya di rumah yang nggak sanggup lah sis. Siapa yang mau temanin karena ya jaga. Jadi istilahnya rumah kita itu seperti apa ya, kayak lembaga ya, kayak penjara. Nggak boleh pintu terbuka. Kapan sedikit terbuka itu pasti lari. Itu dia sedikit aja pintu tuh kayak celah-celah kayak lidi aja tuh dia langsung blast itu lompat tuh lari sampai di jalan. Jadi kita kejar-kejaran gitu, kuat-kuatan. Ngeri lah yang bayangkan ya kisahnya anak-anak berkebutuhan ya. Mungkin teman-teman sini yang ada di sini ya tempat yang tepat ya Bapak Ibu ya. Saya pengalaman merawat sendiri. Anak saya sendiri tuh 2. Kalau 1 mungkin oke lah ya, masih wajar ya. Saya 2 Bapak Ibu ya. Membayangkan ya istilahnya ya lingkungan sekitar saya juga itu istilahnya ya gimana lah, bahkan orang di dalam rumah pun itu tidak mendukung penuh lah istilahnya. Saya ngerti banyak, saya cari tahu lewat buku. Saya yang istilahnya mencarikan solusi, sementara maaf bahkan suami saya juga sendiri kadang memberikan yang tidak boleh diberi. Kita tahu ya anak berkebutuhan khusus itu kalau mau istilahnya saya ngerti lewat buku, lewat dari medis juga sudah memberikan kunci jawabannya ya. Bapak Ibu mungkin yang sudah punya anak bawa ya ke psikolog, ke tempat terapi, itu kunci jawabannya sudah ada sama kita. Apa yang dikasih tahu? Hindari, jauhkan. Pokoknya jangan kasih yang makanan, minuman instan. Kan setuju. Itu semua pastilah seperti itu ya. Dan jauhkan namanya elektromagnetik. Misalnya kayak handphone, laptop itu kan dia satu arah, dia hanya fokus di situ ya. Jadi bersyukur saya sebagai ibu ya, jadi juga membuka hati. Saya membayangkan ke depan itu anak saya seperti apa. Kalau besar, istilahnya ya, begini aja saya repot. Gimana kalau saya berjalan waktu usia ya, kalau sudah gede, terus saya sudah usia juga sudah tua, ada enggak yang sanggup temanin anak saya? Jadi saya tuh sampai bilang, saya akan berusaha sekuat tenaga. Itu saya istilahnya bermimpi sendiri, saya berjuang sendiri ya. Saya paham juga suami saya juga ya, namanya kerja ya, namanya kerja di tambang, pagi malam pulang. Saya paham, ngerti. Jadi boleh dikatakan berjuang sendiri. Walaupun suami ya suami untuk apa ya kebutuhan, bersyukur suami saya yang bantu dia belanja untuk kebutuhan kita sehari-hari itu pasar gitu. Jadi saya fokus betul-betul rawat anak gitu loh. Jadi Bu Marlia kayak 24 jam di rumah gitu ya? Apa ya? Jadi kita kalau jalan tuh sis jadi harus dipegang. Kalau kita misalnya jalan mau beli sesuatu itu jangan. Nanti kita yang capek sendiri mau kejar. Kalau dia ada sesuatu yang dia lihat ya. Terus yang lebih ngerinya lagi istilahnya anak ini dengan alat-alat apa ya kayak handphone itu ya. Ini ada Kesa kayak gitu. Kalau saya jalan ketemu teman, saya nggak boleh ngomong. Maksudnya saya jaga kapan saya bicara dengan teman itu pasti handphonenya nanti dirampas. Jadi anak ABK itu maaf ya Bapak Ibu ya, istilahnya nggak ada batas. Punya orang punya dia juga. Istilahnya ya rampas aja gitu. Sangat sensitif dengan ini kayaknya produk-produk elektromagnetik ya. Iya, kita bisa mungkin ibu-ibu yang punya anak tahu sendirilah, pasti kita bisa deteksi lah anak-anak yang autis itu
seneng banget kayak kekasih gitu loh. Kalau ketemu handphone, makan pun, haus pun tidak terasa mereka. Jadi boleh itu ya sudah kita disampaikan ya medis lah, sekolah terapi, apapun ya jauhkan yang seperti itu. Dan terkhusus makanan ya, kalau misalnya kita makanan kayak mie instan tuh jangan sama sekali yang berhubungan dengan tepung ya. Waktu kita ketemu dokter itu apa yang disampaikan? Ibu tolong kalau mau anaknya ini ya hindari makanan minuman instan. Akhirnya saya pulang, kenapa ya tepung nggak boleh sekali ya? Saya istilahnya mencoba sendiri. Saya ambil tepung terigu sama tepung beras. Itu belum kita kenal Alpameta ya Bapak Ibu ya. Tangan saya basahin dua ya, saya pegang tepung beras, saya pegang tepung terigu. Maaf Ibu, tepung terigu itu kayak karet. Kenapa nggak boleh? Yes, baru saya paham. Itu kalau dalam perut kan lama diolah. Kalau beras kan langsung larut ya. Wow, saya bilang wow begini ya. Makanya maaf ya Bapak Ibu ya, teman-teman yang mungkin punya anak atau ada teman-temannya yang sama seperti kami, makanan dan minuman itu kalau bisa dihindari. Itu cepet banget kalau misalnya ini ya. Dan bersyukur di waktu di sekolah terapi itu mungkin yang perkenalan pertama dengan Alpameta ya. Apa yang kalau boleh tahu gini, kalau dari ceritanya Bu Marlia kan luar biasa ya, punya dua anak seperti ini. Nah, kalau saya lihat juga keinginannya luar biasa banget juga ya, kepengen perubahan untuk anak. Makanya yang bikin saya penasaran juga, kenapa kan gini, banyak orang tua juga saya yakin perjuangannya juga luar biasa. Nyoba sana, nyoba sini, nyoba ini, nyoba itu, apapun deh, betul nggak ya kan? Iya. Dan pasti investasinya juga nggak sedikit ya kan? Nah, saya lihat juga waktu saya dengar juga Bu Marlia sebelum coba Alphaspin Alphameta juga udah coba yaitu terapi, sekolah, macam-macam juga udah dicoba semua kayaknya ya. Tapi apa pokoknya, yang membuat Bu Marlia itu sampai betul-betul memutuskan gitu loh, maksudnya mau pakai ini dan konsisten. Karena saya lihat juga nggak langsung berubah seminggu 2 minggu ya kan? Enggak ya. Oke. Saya sebelumnya saya kenal media ini pun saya mencoba segala ya. Namanya kita orang tua apapun berusaha lah gitu. Bahkan saya ada teman juga satu ya, kita diarahkan juga hidup yang alami ya. Bahkan itu dibuatkan ramuan dari kayak pegagan apa itu. Mungkin Bu Mary tahu ya namanya Mas Supri ya, itu salah satu yang mendukung saya juga. Jauhkan Bu ya, jangan makan di rumah, jangan penyedap apa segala macam, karena tahulah kalau yang misalnya instan itu kan banyak pengawet ya, timbal lah salah satunya. Oke. Dan satu pun saya pasti baru saya ingat waktu juga di sekolah terapi itu saya dianjurkan konsumsi setiap hari saya air kelapa buat anak-anak Bapak Ibu ya. Ya, itu istilahnya bisa melarutkan. Itu kita sudah coba segala macam. Tapi saya nggak pernah menyerah. Nggak pernah berkecil hati walaupun kadang saya tuh lihat anak-anak. Aduh, kayak apa ya anakku seperti ini dua lagi gitu. Boleh kita tahu Bapak Ibu ya, kalau misalnya tantangan kesehatan selain autis atau anak berkebutuhan khusus, orang-orang sekeliling kita itu pasti simpati dan berdoa ya Bapak Ibu, mendoakan. Beda kalau kita yang anak berkebutuhan khusus itu rasa biasa ya, simpati dari sekeliling kita tuh kadang negatif ya, tapi saya itu nggak berkecil hati Bu. Justru dari situ saya memacu saya buat anak saya sendiri, berjuang sendiri. Bahkan waktu di sekolah terapi itu Bu Mary bukan satu tempat ya, saya ngerti juga anak-anak kok jenuh walaupun dia tidak ngomong. Kadang tuh saya terharu sendiri, saya dengan bu gurunya itu di sekolah itu saya care mereka, saya akrab ya, saya antar anak saya sambil ini. Terus sudah berjalan setahun, saya bawa lagi ke tempat lain biar suasananya beda ya. Saya ketemu sekolah terapi itu yang jauh dari rumah, walaupun itu saya naik motor, kalau nggak salah itu 7 kilo ya Bapak Ibu ya. Bahkan tantangannya masuk ke daerah itu berlumpur Bapak Ibu, itu kalau saya ingat sampai terharu ya. Karena jalanan masuk itu berlumpur, dari rumah saya bawa sepatu boot, ini baru saya cerita ya Cynthia. Saya bonceng Saki itu ya, Saki waktu itu saya antar, Hasan sudah mulai di sekolah umum, saya Caki karena masih kecil, karena dia memang parah banget, beda dengan Hasan. Hasan tuh agak cepet, karena tadi ya nanti saya cerita untuk konsumsi Alpameta.
gitu. Ya. Ya, jadi berjuang mencarikan tempat, walaupun anak itu dia enggak ngomong, saya juga paham. Tahu Bapak Ibu kalau sekolah di terapi ya, saya itu sampai tersentuh lihat. Saya bawa, saya lihat, terus anak berkebutuhan kan enggak bisa ngomong kan. 10 anak di situ, gak ada yang bisa komunikasi. Saya bilang, aduh sampai kapan anak saya di sini? Saya harus keluarkan, saya dalam hati, kapan saya bisa keluarkan dari sini ya? Bisa sosialisasi ke teman-temannya. Karena di situ pun dia nggak bisa interaksi dengan teman-temannya. Jadi dia sendiri-sendiri. Jadi kalau datang itu meja dan kursi itu, apa ya, kayak kotak. Dia datang itu mejanya sama kursi itu langsung didorong di dinding, dia nggak bisa bergerak lagi. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Aduh rasanya kasihan teman-teman. Bahkan si temannya Caki masih ada yang di sana. Masih tetap sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Karena apa ya beda lah. Mungkin perjuangannya orang tua lah istilahnya ya. Kuncinya sebenarnya kalau kita anak autis berkebutuhan, boleh kita lihat ya. Sebenarnya bukan sakit ya Bapak Ibu ya. Sehat seperti anak-anak pada umumnya ya. Tapi dia ada yang unik di situ, ada yang aneh gitu loh. Tuh gerak sana, gerak sini, mata layu gitu loh. Layu matanya. Ya. Jadi waktu pengaplikasiannya Alpha Meta, Alpha Spin tuh Bu Marlia seperti apa? Boleh kasih contoh? Terus juga setelah itu perubahannya seperti apa? Oke, baik. Untuk pengenalan pertama Alpha Meta itu tahun 2012 ya Bapak Ibu ya teman-teman. Kan kita sudah disampaikan dari ya informasi banyak tadi ya, buku apa segala macam ya. Berikan makanan yang alami. Waktu dijelasin Alpha Meta, apa dia bilang? Alpha Meta dari beras merah, kulit ari. Akhirnya, wah ini boleh. Langsung saya nggak ada istilah, saya nggak ada A, I, U, langsung saya beli. Waktu itu kami beli, saya langsung pesan sama guru terapi yang memperkenalkan. Akhirnya setelah kami dapat, di antara dua anak ini, yang paling senang itu Hasan. Suka banget. Caki itu tidak mau sama sekali, walaupun saya campur di mana dia tahu, rasanya dia tahu. Terus saya pun pakai trik, karena ini nggak ada rasa ya. Jadi saya kita berbagai cara, bagaimana caranya bisa anak-anak konsumsi ya. Saya pakai kita sudah dianjurkan kan jauhkan minuman instan. Jadi waktu itu kita sudah mulai konsumsi madu. Jadi saya campur dengan perasa yang alami. Berikan perasa yang alami yaitu madu dengan air yang hangat. Maksudnya hangat kan enak tuh. Kalau Hasan tuh senang, Caki itu tidak bisa sama sekali. Saya campur di nasi goreng pun tidak bisa. Jadi dia memang agak beda dengan kakaknya. Alhamdulillah Hasan itu agak cepat ya. Kelas 1 itu dia sudah langsung masuk sekolah tanpa sedo, tanpa pendamping. Gitu. Karena pas sejak minum Alpha Meta itu. Iya, itu walaupun belum ngomong ya, tapi dia sudah agak santai lah gitu, nggak terlalu banyak gerak. Beda sama Caki itu, luar biasa perjuangan anak itu ya. Akhirnya sudah masuk TK Caki, saya pakai sedo. Maksudnya kalau di sekolah terapi itu rasanya hati saya tuh, aduh, nggak bisa lah anak-anak kalau di sini ya, batin kita ya sebagai orang tua, nggak mungkin mau bisa pinter gitu. Sementara di sekolah itu hanya istilahnya kalau di tempat terapi ya Caki tawap maksudnya keliling saja, gurunya ngikut sih, tawap lah, keliling gitu. Jadi tapi Caki akhirnya bisa minum Alpha Meta gimana, Bu Marlia? Tetap ya kita berusaha, bagaimana caranya ya, berjalan waktu sudah keluar Alpha Spin gitu ya. Jadi 2014 ya pertama itu kan diperkenalkan sama Pak Riko ya. Mungkin ada Pak Riko di sini, saya terima kasih Pak Riko, beliau itulah pahlawan buat saya ya, keluarga ya. Dia yang mensupport saya, yang mengajak saya kemana-mana itu, nggak bisa dibayar. Beliau lah pahlawan buat kami, buat anak-anak saya ya. Waktu itu dikenalkan Alpha Spin, biasalah yang pertama lihat pasti apa kaca kok kayak gini. Aduh kok kayak apa, kok lepek-lepek kayak gini ya. Akhirnya kami beli satu lah, berusaha gimana, dan bersyukur saya diajak Pak Riko ke Surabaya waktu itu.
waktu itu kan awal ya sama mamanya Rian, ibunya si Rian sharing, dia bilang juga apapun kita coba namanya anak ya. Beliau cerita dia waktu itu melakukan perjalanan jauh ke Hong Kong lah. Anak autis kan tidak bisa diam ya Bapak Ibu ya. Dia cobalah pakai ini. Kok bisa diam? Maksudnya di jalan kok bisa tidur di atas pesawat gitu. Mimpilah saya pulang. Saya bilang Bapak kita beli. Berapa harganya gitu loh. Artinya saya kita itu mau apapun kita harus membeli harga ya Bapak Ibu ya. Mungkin berpikir gimana, tapi saya berusaha, memang saya dream saya akan punya barang itu. Gimana caranya? Pokoknya bersyukur beli 5, akhirnya kita kuantum ya di rumah. Jadi kalau hasilnya bagus harus rumah kita kayak lingkungan alami, ya berdamai dengan radiasi ya, listrik semua yang ada di rumah. Jadi kami pasanglah 4 di rumah, 1 di dalam air, Terus lebihnya karena rumah kami bentuknya L ya, otomatis ya anak ke depan, anak ke belakang. Jadi saya bilang suami, saya tidak butuh apa-apa, nggak usah, maksudnya saya cukup buat anak ini, gimana caranya kita beli lagi gitu loh. Akhirnya berusaha kita beli lagi, jadi kuantumnya 2 tempat ya, 2 area. Ya 2 area, depan belakang. Bapak Ibu itu 2014 akhir ya tahun ya kita udah mulai pakai, dan bersyukur saya orangnya juga betul-betul disiplin ya, konsisten gitu. Dimana sebelumnya sudah bertahun-tahun kita konsumsi Alpameta. Anak kami memang di antara anak berkebutuhan itu di sekolah terapi itu anak kami paling sehat Bapak Ibu. Kalau anak autis yang lainnya kalau hujan rintik-rintik nggak akan turun, pasti dia pilek lah. Tapi anak kami walaupun kena hujan nggak apa-apa, karena sebelumnya sudah konsumsi Alpameta, itu sudah terlihat imunnya udah kuat ya. Akhirnya dikombinasikan penggunaan dengan Alpaspin. Wow, itu hanya 3 bulan ya. Awal 2015 itu langsung si Jaki itu sudah bisa mengeluarkan suara. Saya ingat banget itu. Itu lewat penggunaan air Alpaspin itu yang paling dasar ya Bapak Ibu ya. Kita kuantum airnya, dan 1 asisten ibunya di rumah memasak 1. Semua yang dicuci kan ini lewat air Bapak Ibu ya, dialirin. Cuci berasnya, cuci ikannya, cuci sayurnya, semua yang dikonsumsi itu alirin airnya. Karena ini apa ya, bisa meleburkan kimia-kimia yang ada di makanan. Seperti ikan Bapak Ibu ya, ikan dari pasar kita tidak menjamin itu betul alami. Bisa dikasih pengawet ya. Ini salah satunya dasar ya, lewat air. Jadi itu 2015 awal, Caki itu sudah mengeluarkan suara. Sudah bisa satu persatu kok ngomong. Kan sebelumnya di sekolah terapi kan diajarin menulis, diajarin angka huruf, tapi mereka tidak bisa keluarkan karena itu tadi ya, tidak bisa bicara. Tapi tidak bisa bicara dan biasa tidak bisa fokus juga kan ya, biasanya gitu. Ya. Ternyata yang dia ambil di sekolah itu ternyata tersimpan di memori dia ya. Setelah dia lebur, mungkin timbal yang ada dalam tubuhnya, saya merasa seperti itulah. Sudah nggak ada timbal-timbal ini, langsung bisa ngomong gitu loh. Terus pertama itu ngomong di teras ya, terus bapaknya gini, "Loh kok bicara?" "Iya ya kok bicara." Tapi kan saya masih ingat bilang, bicara. Selama itu kan tidak pernah bicara. Sudah TKB waktu itu ya. Ya itu pokoknya Alpaspin ini istilahnya hadiah buat kita ya Bapak Ibu yang ada anak berkebutuhan khusus. Ini dahsyat banget ya, walaupun seperti ini. Yang penting konsisten kayaknya makainya ya, Bu Marlia. Soalnya banyak mungkin kayak orang tua itu mungkin kurang sabar. Jadi misalnya baru coba Alpameta mungkin baru sebulan, Alphaspin baru coba sebulan udah langsung dibuang ya Alphaspinnya kayaknya. Nggak terus-terusan seperti itu gitu. Kalau saya lihat Bu Marlia memang sabar ya.
Aduh, istilahnya saya sudah jatuh cinta ya dengan barang ini. Karena 100% organik ya. Ya, itu kan dari informasi tadi ya, kita sudah disampaikan berikan anak-anak yang alami. Lah Bapak Ibu tahu kan, beras merah ya jangankan kita yang sakit mungkin ya, seperti mungkin diabetes gitu kan dianjurkan beras merah. Dan ini yang dahsyat ya, bukan berasnya Bapak ya, tapi dia kulit arinya, istilah apa bahasa kampungnya, bekatulnya. Jadi dia tanpa proses kunyah langsung diserap sel. Kita mau sehat Bapak Ibu ya, kita beli harga lah istilahnya, beli harga mau sehat itu boleh berpikir, tapi kalau misalnya yang lainnya nggak dibutuh, mungkin kita beli ini aja deh. Soalnya mungkin banyak orang tua itu khawatir, maksudnya kan ibaratnya udah keluarin uang untuk investasi ini, ternyata nggak ada perubahan luar biasa itu. Tapi kalau saya lihat Bu Marlia luar biasa, maksudnya berani investasi sampai betul-betul konsisten, tapi memang anaknya betul-betul perubahannya luar biasa banget juga memang. Tapi kalau dengan lihat perubahan Jaki sama Hasan gimana Bu Marlia? Cukup katanya lebih murah atau gimana jadinya? Masa sesuai nggak gitu loh? Boleh dibilang nggak ternilai lah ini Alpaspin lah. Anakku nomor satu, anak kita itu nomor satu ya Bapak Ibu ya, termasuk suami saya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan ini mungkin saya cerita sedikit flashback belakang ya. 2007 Bapak Ibu, suami saya sudah didiagnosa jantung, sudah mulai dikirim ke Jakarta, sudah dikateter ke jantung ya. Itu sudah istilahnya, aduh gimana ya, suami sakit, anak berkebutuhan. Lah ini Bapak Ibu, tanpa saya sadari sebenarnya kalau suami saya kita istilahnya pola makan diperbaiki ya, jantung seperti apa ya. Lah ini saya fokus buat anak, pakai buat anak di rumah, Quantum, air Alpaspin. Lah suami saya malah terbantu. Tanpa kami sadari ya, maksudnya tanpa beliau kita kondisikan, malah beliau yang sehat. Sampai sekarang Bapak Ibu ya, suami saya itu yang dulunya memang kolesterol asam urat tekanan ya, akhirnya ke jantung ya. Lah di mana per 6 bulan itu kita Jakarta sebelumnya sekali lah, biasanya di Balikpapan per 6 bulan itu harus ketemu dokter jantung ya. Dan bersyukur sekali, ini istilahnya sekali saya beli tapi terbantu suami dan anak saya. Berarti Alpaspin ini kalau saya lihat bagi Bu Marlia lebih pentingnya itu sama seperti kayak kita beli rumah kayaknya ya. Ya, itu istilahnya gini loh Bapak Ibu, tubuh kita ini anggaplah seperti kendaraan ya. Mungkin kalau Bapak punya kendaraan mobil yang mewah, Mercy lah istilahnya ya. Mesti dikasihkan bahan bakar atau spare part yang pas, cocok. Seperti tubuh kita juga mesti dikasih yang bagus lah istilahnya, sama ya. Lebih berharga mana, tubuh kita atau yang lainnya lah istilahnya ya. Lah ini barang bisa dijangkau lah istilahnya, bisa dibeli. Dan ini dasarnya Alpaspin ya Bapak Ibu, seumur hidup itu yang saya ini ya. Bahkan bersyukur saya lewat perantara ini banyak juga teman-teman terbantu. Ada juga yang autis loh Bapak Ibu, itu teman saya satu, beliau saya bilang kuncinya buka hati ya. Kalau kita tidak buka hati juga apa ya, rasanya gimana, harus buka hati. Kita di sini melihat di sini banyak yang terbantu, maaf, bukan hanya anak autis ya, kanker aja apa segala macam itu bisa dikondisikan terbantu dengan media ini, Alpaspin, Alpameta. Bapak Ibu harus dikombinasi, maksudnya dikombinasikan makanannya dengan minumannya, harus sepakat gitu ya. Jadi betul-betul konsisten. Kalau saya rasa teman-teman yang punya anak tidak cukup lama kok. Yang penting satu kuncinya. Itu tadi ya, kalau dikondisikan anak autis itu diet Bapak Ibu ya. Diet dan ini. Maksudnya kita diet, jaga makan minumnya yang alami, terus kasih ini Bapak Ibu. Itu cepat banget. Saya sudah rasakan sendiri, sebelumnya kan saya memang sudah diet ya untuk anak-anak ya. Bahkan saya kondisikan itu yang masuk ke dapur saya harus yang alami. Lah dulunya tuh kita susah mencari yang alami Bapak Ibu ya. Tapi dengan Alpaspin, ya seperti sayur kan pasti dikena pupuk ya Bapak Ibu ya. Beras pakai pengawet biar tahan. Ini kondisikan gunakan
di dapur. Ibu kuncinya ya, alirin atau cemplungin atau gimana untuk cuci beras yang dimasak, ikan apalagi ya, semuanya deh. Perjuangannya Bapak Ibu ya luar biasa. Mungkin teman-teman yang ya mungkin tidak separah lah putra kami, Alphaspin, Alphameta itu adalah solusi. Yang satu kuncinya konsisten ya Bapak Ibu dan sabar. Maksudnya kita berjuang tidak ada yang instan, mesti butuh waktu. Dan bahkan kami pernah dulu pernah kosong di Indonesia ya, Bu Mary, jadi kita pesan ke Malaysia dengan 12 botol. Gitu. Kami pesan langsung. Kebetulan ada keluarga juga di sana yang waktu itu tantangan juga kanker limpa ya, jadi kita arahkan. Alhamdulillah tante itu sehat dengan Alphameta di Malaysia, jadi kami pesan lewat sana 12 botol. Kita waktu itu tante stadium berapa ya Bu Maria waktu itu? Itu sudah parah sekali ya. Maksudnya kalau stadium 4 kalau itu ibu saya lihat bilangnya ya harapan nggak ada lah kalau dilihat karena kulit tinggal bungkus tulang. Iya. Sudah tapi katanya udah perobatan ke Singapura, ke Malaysia saya dengar ya. Iya, itu udah ya kan di Brunei juga ya anaknya, jadi macam-macam gitu loh. Aja saya kasih tahu aja anaknya, pokoknya kasih aja walaupun muntah nanti kasih lagi. Bersyukur sebelah tuh lewat perantara ini banyak banget ya, bukan kita hanya autis, yang lainnya disaksikan sharing yang banyak lah. Gitu. Ada nggak anak autis yang lain yang ngalamin perubahan signifikan juga, Bu Maria? Ada. Di sini sangat mungkin mudah-mudahan bapaknya juga di sini saksikan ya, namanya Pira itu. Dia juga, ibunya juga saya salut ya, beliau berjuang. Waktu itu saya ketemu, saya bilang, oke, tapi kalau bisa dengan suami datang ke sini, saya akan cerita dari hati ya. Bersyukur datang dengan suaminya, saya bilang, buka hati aja, beli barangnya. Itu anak, saya kasih tahu ya, waktu pertama ketemu, itu ngeri sekali, ketemu tiang-tiang listrik itu dipeluk lah gitu ya. Di rumahnya itu kan pakai teralis ya Bu Mary ya. Jadi dia tuh gantung aja di teralis gitu yang besi. Ngeri. Jadi sampai bilang ibunya, karena saya gimana, jadi ada tempat khusus ruangan memang ditaruh sendiri. Karena dia ngeri sekali. Bersyukur ibu bapaknya buka hati, beli waktu itu Alphaspinnya langsung 5. Jadi kita arahkan kuantum, airnya kondisikan Alphameta. Anaknya sekarang udah sekolah di sekolah alam, sudah SD. Wow, luar biasa. Bisa ngomong, sudah tenang juga berarti ya Bu Maria? Sudah. Itu istilah kalau kita sendiri bisa lihat ya, membaca mata anak itu yang sehat, mana yang autis itu kita bisa baca sebenarnya ya, layu kalau anak yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Terus dia nggak bisa fokus. Anaknya udah pinter lah dulunya, tiang listrik itu kalau ketemu saya ingat, sampai Aisyah jaga. Saya pikir parah Hasan sama Caki, dia lebih parah. Luar biasa. Tapi orang tuanya memang kuncinya Bapak Ibu ya, sebenarnya bukan anak yang diterapi awal, ibunya. Karena anak kan nggak ngerti ya. Kita kuncinya ada di orang tuanya. Memang harus mental seorang orang tua ya yang penting ya. Cara berpikirnya yang harus yang tepat juga. Harus belajar juga tentang hidup sehat, gimana pola hidup sehat ya. Harus. Terakhir saya mau nanya juga, apa hal yang berkesan buat Bu Maria, maksudnya setelah perubahan ini ya, setelah pakai rutin Alphaspin, Alphameta, yang terjadi dengan Hasan dan Jaki, yang mungkin dulu misalnya ya, dulu kalau jalan aja susah, sekarang gimana dengan satu keluarga ini, gimana jadinya efeknya ke keluarganya Bu Maria seperti apa? Aduh, itu apa ya, untuk keluarga saya itu istilahnya bahagia banget ya. Istilahnya dengan suami, dengan anak-anak itu, itu bahagialah sis ya istilahnya, sudah sehat, yang kita dulu ingat lah istilahnya, gimana perjuangan ya. Kalau sekarang udah bisa jalan bareng dong, kemana-mana udah tenang ya Bu Maria? Udah tenang, ditinggal aja kemana-mana bisa Bu Mary. Karena saya juga belajar ya dari psikolog, dia bilang gini, masa kemasan otak anak itu kan usia sampai 8 tahun.
ya kan? Jadi kenapa yang dibilang Bu Maria kalau saya lihat ya termasuk sangat cepat juga ya kan, perubahannya tuh luar biasa. Kalau bagi saya bisa sekolah umum, bahkan si Hasan bisa ke pesantren sudah ya, dilepas ke Iya. pesantren, betul nggak Bu Maria? Iya. Ya. Bahkan mereka pun juga puasa juga bisa ya kan ya Bu Maria ya, udah 3 tahun ini ya. Jaki sudah full 3 tahun ini. Rutin ya, full puasa ya. Iya. Wah, luar biasa loh. Maksudnya nangkap ya yang dari tadi ceritanya Bu Maria ya kan, ibaratnya yang parah banget Hasannya ya kan, Jaki dari yang parah banget. Kalau bisa dibilang Bu Maria cerita kan TV, lemari, bahkan ranjang yang keras banget aja bisa hancur gitu loh. Tapi berarti hari sekarang ini udah luar biasa banget loh ya Bu Maria ya. Sudah pulih lah istilahnya, kalau saya bilang 99%. Masih ada, kalau dilihat kan biasanya anak berkebutuhan itu kayak agak cadel gitu lah, ada suaranya kita bisa baca ini. Boleh nggak kita terakhir dengar suaranya sedikit, Hasan atau Jaki? Boleh? Sini. Ini Hasan ya? Sini. Halo Hasan. Halo Hasan. Halo ya. Jaki. Iya, salam halo tante. Iya. Disapa enggak sapa? Halo tante. Oh, lagi nama saya Hasan. Iya. Nama saya Hasan gitu loh. Halo. Lagi liburan kah Hasan? Nyapa nak ya? Ini caki. Halo Jaki, kedengaran? Ya tante, enak. Tante. Ini Jaki, coba siapa? Namanya siapa? Ya, Jaki kelas berapa Jaki? Iya. Kelas 5. Lagi puasa kah ini? Nyaut. Iya. Kuat? Iya tante. Bersuara. Ya. Oh. Nyangkut di. Ya, enggak apa-apa. Hasan kelas berapa sekarang? Hasan? Oh, suaranya, mic-nya. Bu Maria, mic-nya di iniin. Mic. Ini. Ya. Oh iya, ya. Hasan kelas berapa? Kelas 1 SMP di Pondok. Oh, luar biasa. Menyenangkan di pesantren? Senang nggak, Hasan? Senang. Oh. Senang. Kalau Jaki, senang nggak di sekolah? Ya. Oke, luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. Dadah Jaki, Hasan. Sharingnya Bu Maria bermanfaat sekali ya buat teman-teman semua. Kita doain ya keluarga Bu Maria, Pak Rahmat semakin luar biasa, banyak menolong orang. Hasan, Jaki bertumbuhnya lebih luar biasa lagi, bermanfaat nanti untuk masyarakat ya. Iya Bu Mary, ya. Makasih banyak. Kita yang terima kasih banyak buat Bu Maria dan keluarga, buat Hasan dan Jaki juga. Ya. Sama-sama Bu Mary. Ya, semoga sharing ini bermanfaat ya buat teman-teman atau Bapak Ibu. Amin, pasti. Yang pasti, yang para orang tua buka hati, buka pikirannya, betul nggak Bu Maria? Iya. Ya. Kuncinya buka hati, dibuka betul-betul hatinya Bapak Ibu ya. Saya rasa sekian dulu. Terima kasih buat Bu Maria dan para audiens semua. Semoga sharing ini bermanfaat dan kita akan melakukan lagi webinar dengan tema-tema yang berbeda. Hubungin aja pengundangnya untuk tahu lebih dalam penjelasan untuk kesehatannya. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat siang.